Oke, setelah tadi sedikit perkenalan, ada baiknya kita langsung aja masuk ke inti acaranya. Ya, sangat disayangkan karena footage perkenalannya itu hilang, jadi akan saya kenalkan secara singkat, padat, dan jelas. Yang pertama ini ada hostnya yang bajunya nyatu sama background, yaitu Iwan, lalu ada Alia, dan juga ada Mas Tegar. Mbak Alia dan Mas Tegar adalah salah dua dari penduduk desa datar yang menjalankan KKN. Dan mereka juga mengalami kejadian-kejadian mistis. Oleh karena itu, tim Hinokoshi mendatangi mereka dan mewawancari mereka. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita simak videonya. Jadi mulai dari mana nih ya? Oke, dari Mas Tegar kayaknya nih udah siap dengan cerita horor yang tentu saja akan menarik untuk diceritakan. Oke, ya. Bagaimana nih Mas Tegar? Jadi tuh kalau awal-awal banget ya yang saya alami pertama kali tuh kunci. Iya, kunci. Jadi itu waktu itu di sore hari ya, sekitar jam 5 kira-kira ya. Aku dengan sama satu temanku yang perempuan tuh lagi ya bisa dibilang jaga posko gitu ya. Karena yang lain sedang kegiatan di RT masing-masing gitu. Nah, kita nih posisi lagi ngobrol di depan di teras ini. Nah, sebenarnya nih aslinya tuh ada meja kursi ya di sini ya. Nah, kita lagi berdua ya lah, berbincang gitu lah. Nah, bincang sore santai gitu. Sore santai. Tiba-tiba ya ada suara, ada sesuatu yang jatuh. Kumprang gitu. Nggak kumprang, kayak cering gitu jatuh. Kita berdua sadar kalau itu kunci, tapi masih nggak peduli gitu. Suara apa tuh? Kunci jatuh. Ya udahlah, masih nggak mau ngeliat ya. Terus waktu sekitar ya 10 menitan habis itulah, karena aku aus ya, aku masuk ke dalam ambil minum. Nah, kebetulan juga ngelihat kuncinya, kok kuncinya jatuh. Nah, kuncinya itu ada di jendela. Nah, kuncinya itu kayak kumpulan kunci-kunci gitu loh. Jadi kalau misalkan jatuh karena angin kayak nggak mungkin deh. Terus kalau misalkan kucing, nggak ada kucing keluar masuk. Oh bentar, berarti posisi kuncinya tuh dicantolin di jendela gitu? Nggak dicantolin, tapi di sela jendela itu kayak ini loh. Ya, di kusennya. Ya di kusennya gitu. Tapi terakhir lihat sih agak masuk gitu. Jadi nggak di pinggir kusennya gitu. Nah, terus kalau dilihat-lihat kok jatuhnya kok agak jauh ya dari kan. Kira-kira berapa tembok meter ya? gitu? Mungkin nggak sampai semeter sih, tapi untuk hitungan kalau misalkan jatuh tanpa disengaja itu terlalu jauh deh. Dari bebannya sendiri lumayan berat. Lumayan berat, kumpulan kunci gitu. Tapi kayak seolah-olah bukan hanya jatuh tapi juga terlempar. Iya, seperti terlempar gitu. Oke, ini cukup menarik dan memang belum bisa dijelaskan oleh secara logika ya, karena kalau dari deskripsinya Bapak Tegar tadi, dari kuncinya itu agak berat ya. Kalau sekedar jatuh harusnya tidak jauh dari tempat dia berasal, tapi lumayan jauh. Ternyata lumayan jauh. Ini malam ini makin merinding ya. Lagi sarang. BTW kita syuting nih jam 12:30 sih malam, kok siang. Terus malam Jumat Kliwon, jadi makin serem. Oke, setelah cerita dari Mas Tegar, kita lanjut aja dari cerita dari Mbak Alia nih. Sepertinya akan makin menarik lagi ya cerita yang akan dia ceritakan gitu. Oke sih, kayak lihat dari mukanya tuh kayak dia sebenarnya kayak kebal horor, cuma malah dia yang disamperin hal-hal horor gitu. Oke, langsungnya gimana tuh ceritanya? Apa yang mau diceritain? Ya sebenarnya sama tentang benda juga sih. Kan aku punya pouch mandi. Isinya tuh ada sabun, ada sisir, ada sampo, sama sabun cuci muka. Gak ada softtek? Sikat gigi nggak ada. Nggak di situ ya? Tidak ada. Itu kan terakhir kali mandi itu kan sore hari, pada hari Senin. Ada hari Senin. Sore hari. Lalu kan mandinya kan di PKD. PKD ya. Ya PKD yang sudah Tegar sebutkan itu, yang serem. Terus balik lagi ke sini. Nah, posnya itu ditaruh di bilik, di temboknya. Bilik sendiri, bilik kamar sendiri. Terus itu tuh posnya tuh benar-benar di situ, udah ditaruh di situ, nggak di tempat lain gitu, nggak jatuh juga. Nah, terus beberapa jam kemudian kan sudah malam tuh.
aku pengen sikat gigi. Pas mau nyari posnya kok nggak ada. Tuh kemana tuh? Nggak tahu, hilang. Sampai sekarang? Oh, udah balik lagi sekarang. Ditemukan di mana tuh? Ditemukannya tuh baru kemarin. Jadi kan Senin hilang tuh. Iya, Senin hilang. Terus Selasa masih gak ketemu tuh. Nah, Rabu baru ketemu. 2 hari ya jaraknya. Tapi ditanya teman-teman gak ada yang make gitu secara? Enggak ada. Ketemunya tuh ada di kamar sebelah, ada di bilik sebelah. Di bawah mukena. Padahal itu mukena setiap hari dipakai loh. Sholat 5 waktu kan pakai mukena itu pasti itu. Punya temanku. Ya itu di bawah mukenanya. Dan temenmu gak nyadar? Nggak nyadar. Kalau ada itu? Iya, nggak ada yang nyadar. Kalau Mas Tegar nyadar pun perlu dipertanyakan apakah dia sholat pakai mukena. Tapi buat apa saya masuk kamar cewek? Tapi sebenarnya ada satu kisah juga yang mirip seperti itu ya. Ya soal ini lebih membingungkan lagi, soalnya ini gelas loh. Nah jadi teman saya tuh punya gelas ya. Gelas. Nah gelasnya itu bukan gelas kaca ya, kayak gelas plastik tapi bening. gitu, tapi bening. Nah, jadi itu keluhan dia tuh, dia biasa tuh abis minum tuh naruh gelas tuh kayak seenaknya. Nah tapi tiba-tiba tuh gelas dia hilang. Dia cari di tempat cucian gak ada, cari di tempat piring yang udah bersih gak ada, cari di bilik-bilik semua temennya gak ada. Bahkan dia juga sampai cek ke kosan dia apakah dia gak sengaja kebawa pulang ke kosan ya. Segitu niatnya demi gelas ya? Demi gelas. Kan untuk minum juga kak. Kan bisa pakai gelas lain gitu. Iya. Kan tidak ada gelas lain. Adanya gelas untuk tamu. Gelas favorit ya? Ya gelas favorit. Gelas Kesayangan. Nah tuh? kasusnya itu ya, seharian apa ya? Sehari 2 hari hilangnya ya? Enggak, dia lebih singkat lagi. Dia cuma beberapa jam doang. Berapa jam. Iya. Tapi tuh kondisi ditemukannya tuh aneh loh. Jadi tuh di bilik itu kan ada kayak kayu buat ini ya. Buat penjaga triplek gitu ya? Iya. Nah, kayak jadi, frame-frame dari triplek gitu. Nah tiba-tiba tuh waktu sore malam ya. Tiba-tiba jatuh, ada suara jatuh ternyata itu gelasnya dia. Nah ternyata kan aneh banget loh. Soalnya diameter gelasnya sama panjang dari dari kayunya itu tuh lebaran diameter gelasnya. Jadi kalau misalkan gelasnya ada di situ dari lama gitu, harusnya udah jatuh sejak lama. Aneh banget kan tiba-tiba ditemukan jatuh, gitu ya. Dan gak ada yang nyadar juga Iya, tuh itu. Dan juga buat apa dia naruh gelas abis minum di kuset di penyangga yang tinggi tuh, kayu yang tinggi. Misalkan kalau sedikit dipikir tuh mungkin aja dia pas malam-malam haus terus pengen minum jadinya, terus tapi mager lagi naruh lagi gitu, jadi ditaruh di tembok di dindingnya gitu. Ya tapi makanya yang aku bilang, diameter gelas sama kayunya itu lebaran gelasnya, makanya agak gak masuk akal kalau misalkan harusnya itu gelas ditaruh di situ jatuh langsung, gak bakal bertahan lama. Maksudnya tiba-tiba di situ aja gitu. Ada hal menarik. Apa tuh? Itu orang yang punya gelas itu satu kamar sama aku. Nah. Jadi itu yang kehilangan barang itu dalam satu kamar loh, orangnya sama. Aku sama temanku yang satu kamar. Itu menarik sih, maksudnya kenapa kayak gitu? Bincer gitu ya? Iya, kenapa aku dan teman sekamarku? Kenapa yang di bilik itu? Kenapa nggak aku aja gitu? Kamu mau? Nggak mau sih. Ada beda posko. Oh iya maaf. Makin kesini makin menarik ceritanya ya, karena mulai melibatkan benda-benda yang berpindah secara misterius nih. Apalagi dari cerita yang tadi tuh, letak dari ditemukannya suatu benda itu seolah tidak masuk akal, benar. Di kamar yang sama loh, hilangnya misterius, terus ditemukan di tempat yang sama, di kamar yang sama, yaitu di kamar sebelah kamarku. Tuh di situ mulu itunya ditemukannya tuh. Ya gelas lah, ya pouch lah. Kayak apa gitu, kenapa ada yang aneh? Ada yang aneh bener. Iya. Ada apa dengan kamar itu? Well, dari yang cerita benda-benda sepertinya akan menarik kalau kita cerita yang melibatkan kayak suara-suara misterius gitu. Saya dapat spoiler dikit, katanya Mas Tegar ini mendengar suara-suara aneh ketika berada di posko desa datar. Jadi kita langsung ke ceritanya. Gimana nih Mas Tegar? Oke ya. Jadi kejadiannya itu belum lama ini ya, belum ada 1 minggu. Jadi waktu itu tuh aku hanya berdua sama temanku laki-laki ya. Yang lainnya lagi pada pulang. Itu sore hari sekitar jam
setengah 6 lah, hampir mau maghrib lah gitu. Nah kita berdua tuh lagi asik lah nonton video di internet gitu ya, random Meme ya. Iya ya, meme YouTube lah. Nah tiba-tiba tuh Mas Ragil gitu ya. ya nggak Mas Ragil juga. Iya, itu aja. Ya tiba-tiba tuh aja ada dengar suara langkah kaki, tapi kayak jalan di tempat gitu. Kalian tahu nggak sih sendal gunung gitu, kalau kalian jalan di permukaan yang padat beton atau keramik gitu, suaranya tuh gitu, terus berlangsung lama gitu. Kayak plak, tapi kayak nggak bergerak gitu loh, cuma di satu tempat gitu. Kayak suaranya nggak menjauh tapi juga nggak mendekat. Gitu. Dan tiba-tiba itu udah keras aja, nggak apa ya, dari pelan terus keras, nggak gitu, tiba-tiba langsung keras aja. Makanya waktu itu tuh kita kaget gitu, sempat lihat-lihatan dulu ya, itu apa. Kita waktu itu masih belum berani ngintip ya, terus selang berapa detik itu masih bunyi, kita mutusin buat ngintip. Nah saat kita udah ngintip tiba-tiba suaranya hilang ya. Suara bunyi. Ya, Suaranya hilang ya. Suaranya hilang. Nah karena tiba-tiba suaranya hilang, otomatis langsung penasaran. Aku buka pintu, lihat keadaan luar. Itu tuh sumber suaranya tuh bener-bener kayak di depan kamar aku loh, kamar aku sama temenku. Aku buka, ternyata nggak ada apa-apa, bener-bener kosong, nggak ada orang lewat, jalan pun sepi. Bener-bener gak ada orang. Bener-bener nggak ada orang. Padahal kayak dari suara yang didengar tuh kayak Bener-bener di depan kamar. Di depan kamar gitu ya. Dan emang temen aku tuh ada yang bawa sendal kayak gunung gitu, sendal gunung itu kan permukaannya kan, ini slope-nya kan keras ya. Nah bener-bener itu juga di depan kamar, lebih bukan di depan kamar sih, tapi ya emang deket lah dengan depan kamar ya, dengan pintu. Mulai debat nih sebenarnya aku sama temanku, ini suara apa, soalnya emang ada kucing 2 di situ. Tapi masa sih kucing bisa bikin suara yang dengan ritme dan kayak terstruktur gitu loh. Tak 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 tak. Kita mulai coba-coba, ada sapu, coba kita sapu. Kayak apa ya? Jadi lu mencocokkan bunyi-bunyi yang bisa terjadi gitu ya. Bisa aja sapu atau kita cari kemungkinan apa ya, suara apa itu. Coba tetap positif gitu. Tetap positif thinking. Sampai akhirnya kita nyerah untuk positive thinking. Dan juga kita mulai mikir dengan logika, kalau misalkan orang jahil gak mungkin dong tiba-tiba suaranya langsung keras. Terus kan kita banyak rumput di sekitar ya. Kalau misalkan orang langsung kabur, pasti ada suara rumput gesek-gesek gitu. Gila guys. Dan tiba-tiba abis itu adzan maghrib berkumandang. Oh my. Emang ya kata orang zaman dulu, emang menjelang maghrib tuh mending apa ya, berhenti beraktivitas di luar gitu, diem di rumah gitu. Karena mungkin aja di luar rumah ada sesuatu yang semacam ini gitu. Gila. Aduh gila. Ini bikin merinding, seriusan gue merinding. Tapi gue masuk kamera karena kamera gue butut jadinya gelap. Pokoknya emang desa datar ini bisa dibilang serem banget sih. Karena gue udah wawancarain atau kayak nanya-nanya ke desa yang lain, itu ceritanya gak ada yang seserem di desa datar. Dan konon katanya ada cerita yang lebih serem lagi dari ini. Ada apa sih di desa datar ini? Biar gak makin penasaran, kita langsung aja ke cerita yang paling serem yang gue mention tadi. Dan itu akan dibawakan oleh Mbak Alia. Silakan Mbak Alia. Ini sebenarnya ada 2 cerita ya, tapi makhluknya sama. Jadi mirip banget. Iya, mirip banget. Ya silakan. Jadi sambil kontak kamera. Ya. Ya. Jadi begini, kan teman saya inisialnya L. Jadi ya dia kan latarnya sore hari sama pas maghrib juga. Jadi kan habis sholat maghrib tuh, udah saya dan teman saya yang inisialnya A lagi makan bakso aci di depan. Kan di depan posko kan ada meja tuh, makan di situ. Nah tiba-tiba teman saya yang inisialnya L ini nyamperin, tadi aku ngelihat sesuatu di kamar kamu, bilangnya kayak gitu. Ada yang lagi tiduran ya. Terus kan bingung ya. Gimana tuh? Masalahnya tuh di posko tuh cuma ada empat orang doang. 4 orang doang. Enggak dong, aku. Enggak, maksudku yang perempuannya. Oh, iya. Yang perempuannya yang penghuni kamar perempuan tuh cuma ada 4 orang doang. Aku, temanku yang inisialnya L, temanku inisialnya A, sama
temanku inisialnya N. Nah itu yang nanya kan yang L tuh, nanya di dalam di kamar aku tuh siapa yang tidur tuh. Terus kan bingung kan ya, sedangkan tuh di kamar aku kan aku sama temanku yang A ini lagi makan bakso aci, nggak pernah ke kamar-kamar lagi, nggak tiduran juga di kamar. Terus habis itu tuh temanku panik dong, maksudnya kan mengetahui ada fakta ternyata faktanya harusnya kamar itu tidak ada isinya. Iya, tidak ada isinya. Ternyata malah dilihat ada isinya. Terus dia balik lagi dong, ngecek lagi, ternyata nggak ada apa-apa. Terus dia keluar lagi, dia nangis terus. Kayak, iya, terus yang tadi aku lihat tuh apa? Terus geger kan ya. Nah, temanku yang inisialnya itu kebetulan ada di dalam, cuma yang N. yang inisialnya N. Kebetulan ada di dalam, cuma beda kamar, bukan di kamarku. Dia nggak tiduran di kamarku, dia di kamarnya sendiri. Dan kamarnya tuh jauh banget dari kamarku, dekat sama dapur temanku yang inisial N tuh. Nah terus kan si temanku yang cerita itu yang nanyain di kamarku ada siapa ya yang tidur, itu dia kan nangis ya. Jadi yang cowok-cowok juga ya tegar, sama satu lagi temen yang inisialnya dia itu langsung itu dongnya langsung geger kan, ada apa gitu kan, soalnya tiba-tiba nangis kan ya. Terus pada ngecek tuh ke kamar, emang gak ada apa-apa. Terus kata temanku yang inisialnya L itu posisi berbaringnya tuh kan di kasur kan ada 2 tuh. Jadi kan aku tidurnya bareng sama temanku yang A. Jadi temanku tuh yang sebelah kiri, aku sebelah kanan. Nah itu tuh di tengah-tengah, cuma ngadepnya tuh ke sebelah kiri. Jadi lebih condong ke daerah punyaku sebenarnya, daerah tempat tidurku. Kalau posisi tidurnya itu dia ngejelasin juga nggak? Iya, posisi tidurnya ngadep ke kiri. Atau kayak deskripsi perwujudan dari makhluknya gitu? Kucing. Iya, jadi dia berambut berwarna hitam, ada rambutnya. Hitam, atas bawahnya hitam, terus berambut hitam panjang. Iya, jadi mirip dengan inisial A ya katanya. Makanya awalnya dia L kira tuh yang dia lihat itu pas lagi tiduran tuh si A. Dan padahal A-nya lagi makan dengan bakso aci dengan aku. Dan itu lagi-lagi terjadinya di bilik Mbak Alia. Itu sebenarnya ada apa sih di bilik lu ini? Gak tahu. Kayak terkutuk gitu loh. Kasusnya di situ mulu gitu, gak kemana-mana. Dan makin sini makin serem. Gila. Gue jadi penasaran tuh apa sih yang terjadi di posko ini gitu. Terus tadi katanya ada cerita satu lagi tuh apa tuh? Ada satu lagi. Ceritanya makhluknya yang sama. Ya jadi kan di sini ada kabar duka tuh. Jadi teman kita berduka karena bapaknya meninggal, wafat. Bapaknya wafat. Terus kan karena itu mendadak banget ya, jadi kita anterin tuh ke rumahnya dia. Ke kosan di Jalan Kenanga. Aku sama temanku yang sekamar itu inisial A. Kan udah tuh kita pergi untuk nganterin temanku yang berduka itu. Nah terus temanku yang inisial F ini kan nyari tisu tuh. Kan boleh bilang kan lagi berduka ya, pastinya nangis kan ya. Jadi tisunya tuh ada di kamar temanku yang berduka itu. Inisialnya L. Itu kamar dia tuh di persis banget di sebelah kamarku. Tadi penemukan L, menemukan beda L apa? Beda. Aja deh. Inisialnya E. Inisialnya E. Itu yang berduka tuh inisialnya E aja ya, biar tidak pusing ceritanya. Jadi kan si temanku ini yang inisialnya F ini ngambil tisu ke kamar yang inisialnya E. Nah terus dia kan otomatis soalnya kan kamarnya sebelahan. Terus yang kamar si E ini paling ujung. Jadi kamarku itu kedua dari ujung, pintunya sebelah sini, jadi paling sana gitu kamarnya. Iya. Terus dia ngelewatin kamarku. Nah terus yang anehnya lagi kan otomatis kan kamarku tuh kosong, yang nggak ada siapa-siapa. Soalnya kan aku sama temanku itu yang A pergi. Karena semuanya tuh lagi di luar ya. Semuanya lagi di luar. Terus kan dia ngeliat sekilas ke kamarku itu ada yang lagi mainin kresek. Kan aku kalau mandi itu biasanya bawa kresek warna biru, itu kresek dari sebuah toko toko kuning. Biru. Berkresek biru. Saya ingatnya kresek kuning. Oh tidak, ini yang biru. Iya. Lebih murah soalnya.
Ya ada yang main itu dan ciri-cirinya sama, berwarna hitam. Tapi temanku itu tidak menjelaskan dia punya rambut atau tidak. Soalnya sekilas doang. Dia abis itu langsung lari, ngibrit. Iya. Sekelebat lihat langsung kabur. Langsung kabur. Dia tidak berani. Soalnya kan dari awal kan yang itu inisial L itu yang menangis yang tadi itu cerita juga kan ke yang lain. Nah temanku itu yang ngambil tisu itu tahu, makanya dia nggak berani langsung ngibrit dia, nggak berani ngecek ulang gitu. Gue speechless banget denger cerita dua cerita terakhir itu karena emang apa ya? Karena pertama ada wujudnya, terus saksinya tuh bukan cuma satu orang doang yang ngalamin gitu, dan terjadinya di tempat yang sama. Gokil sih, gila. Dan lu masih bisa tidur di sana. Ya gimana lagi? Lu bisa mengungsi gitu. Kemana? Nah temanku takut semua. Mau tukar ke siapa? Gak bisa tukeran juga ya karena pada takut ya. Nginep di rumah Pak RT gitu. Gak mau. Kejauhan sama Pak RT. Ya udahlah, terima nasib aja. Iya emang apa ya? Apapun yang terjadi, baik pengalaman horor maupun apa di posko KKN emang mau gak mau ya, walaupun pahit iya itu sih. tetap kita telan gitu ya. Ya sebenarnya nggak ganggu juga, maksudnya pas lagi tidur juga yang nggak diapa-apain gitu, yang nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya tuh dijailin cuma hilang doang loh. Kayak Robi harus beli sabun lagi sih sebenarnya itu yang menyebalkan. lu udah mau mandi daripada nyarinya lama, mending beli dulu. Iya, jadi beli. Terus tiba-tiba ketemu kan, kenapa? So itu tadi cerita yang sangat banget menyeramkan, apalagi kita melakukan rekaman ini tuh hampir jam 1 ya. Dimana mungkin aja setelah ini ada yang akan terjadi lagi gitu kan. Jadi gue makin excited tapi juga semakin merinding gitu. Mungkin di luar cerita tadi tuh masih ada cerita-cerita yang kecil gitu, apa udah? Sebenarnya kalau cerita-cerita kecil itu banyak sih. Kayak apa tuh contohnya? Ya, ada suatu hari saya lagi sendiri jaga posko karena yang lain lagi biasa lah, setiap 3 hari sekali kan pada pulang gitu. Nah kebetulan itu tuh hujan dan saya lagi bermain game bernama bensin ya. Ya tau lah game apa ya? Ya tau lah ya, penonton game pasti ya. Tukang nggak jadi game para wibu ya. Ya gitulah. Nah posisinya tuh kan setiap kamar kan dipisahkan oleh ini ya, triplek bilik gitu ya. Nah tiba-tiba aja tuh lagi asik main ya, dan posisi kakiku tuh jauh dari triplek itu. Nah tiba-tiba aja duk duk, kayak persis banget kayak misalkan malam-malam tuh kaki gak sengaja nendang triplek ya. Nah itu 2 kali deh suaranya duk duk. Otomatis aku kaget kan ya, apaan nih? Aku langsung cek ke bilik sebelah, ya, gak ada apa-apa ya. Ini ternyata nggak cuma terjadi di kamar cewek, kamar cowok pun kena batunya gitu. Untung sih itu kayaknya cuma sekali deh. Makanya abis itu walaupun lagi sendiri atau berdua tuh nggak pernah terjadi. Kalau di kamar cowok ya, aku sih berharap nggak usah lah ya. Biarkan saya tidur dengan tenang. Iya bener. Kan bete juga gitu ya, lagi udah capek-capek melaksanakan KKN gitu, malah mau istirahat malah digangguin. Oke guys, sekian cerita seram dari Desa Datar kali ini ya. Dan kalau mengingat ini sekarang ini KKN hari ke 29 dan masih ada sisa 6 hari lagi ya, sekitar 6 hari lagi. Mungkin bisa jadi di sisa 6 hari ini akan ada update dari pengalaman horor di posko Desa Datar ini ya. Mungkin kalau nanti siap-siap aja ntar kita wawancarai lagi ya kalau ada update ya. Semoga update-nya lebih bagus nih gitu kan. Kepengennya sih enggak ada pengalaman horor ya yang terlalu gitu ya. Oke, kalau gitu sekian dari video ini. Mungkin kalau kalian ada cerita seram bisa langsung komen aja di kolom komentar ya. Nanti kita bacain, atau mungkin kalau yang serem banget kita akan bikinin video khususnya. Well, sekian dari saya. Sekian saya melaporkan dari Desa Datar. Di sini ada Alia dan di sini ada Mas Tegar. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Sampai jumpa di video Hinokoshi selanjutnya. Dadah. Dadah.